Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Limatus Sadiah, NPM 1911100310. Saya dari Prodi PGMI kelas G semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang 9 aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan aliran idealisme. Idealisme atau idealisme kadang juga disamakan dengan mentalisme atau imaterialisme. Istilah ini pertama kali digunakan secara filosofis oleh Leibniz pada abad ke-18. Leibniz menggunakan dan menerapkan istilah ini pada pemikiran Plato secara bertolak belakang dengan materialisme Epikuros. Idealisme ini merupakan kunci kehakikatan realitas. Yang kedua, saya akan menjelaskan aliran realisme. Pada dasarnya, realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualitas. Realisme berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak, dan pihak lainnya adalah adanya realita di luar manusia, yang dapat dijadikan sebagai objek pengetahuan manusia. Yang ketiga, saya akan menjelaskan aliran perennialisme. Perennialisme diambil dari kata perennial yang dalam Oxford Advanced Dictionary of Court English diartikan sebagai continuing through the whole year atau lasting for a very long time, abadi atau kekal. Dari makna yang terkandung dalam kata itu, aliran perennialisme mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang kepada nilai-nilai dan norma yang bersifat kekal abadi. Yang keempat, saya akan menjelaskan aliran eksistensialisme. Eksistensialisme berasal dari kata ex yang berarti keluar dan sistensi atau sisto yang berarti berdiri atau menetapkan. Eksistensialisme mulanya dipelopori oleh Søren Kierkegaard tahun 1831 sampai 1855, Martin Heidegger, J.P. Sartre, Carly Gibbs, dan Gabriel Marcel. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berdasarkan eksistensinya. Artinya, bagaimana manusia berada atau bereksistensi dalam dunia. Yang kelima, saya akan menjelaskan aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata Yunani pragma, artinya sesuatu yang dilakukan, sebuah fakta yang dipraktekkan. Doktrin ini menyatakan bahwa arti proposisi atau ide terletak pada konsekuensi praktisnya. Filsafat ini menekankan bahwa pendidikan telah sia-sia jika tidak melakukan fungsi sosial yang ditugaskan untuk itu. Yang keenam, saya akan menjelaskan aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir didasari atas suatu tanggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada saat sekarang ini. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan aliran materialisme. Materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supranatural. Demokritos 460-360 sebelum Masehi merupakan pelopor pandangan materialisme klasik yang disebut juga atomisme. Demokrasi beserta para pengikutnya beranggapan bahwa segala sesuatu terdiri dari bagian-bagian kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, atau yang disebut atom-atom. Atom-atom merupakan bagian dari yang begitu kecil sehingga mata kita tidak dapat melihatnya. Atom-atom itu bergerak sehingga dengan demikian membentuk realitas pada panca indera kita.
Yang kedelapan, saya akan menjelaskan aliran progresivisme. Teori pendidikan progresivisme ini berbeda dengan pandangan tradisional, seperti esensialisme dan perennialisme. Gerakan Thailand adalah bagian dari gerakan reformasi umum yang mencirikan kehidupan Amerika di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gerakan yang sering dikaitkan dengan pragmatisme, John Dewey atau eksperimentalisme menekankan pandangan bahwa semua proses belajar mengajar harus berpusat pada kepentingan dan kebutuhan anak. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan aliran esensialisme. Gerakan esensialisme muncul pada awal tahun 1930 dengan beberapa orang pelopornya seperti William C. Bagley, Thomas Briggs, Frederick Brand, dan E.C.L. Cadell. Pada tahun 1938 mereka membentuk suatu lembaga yang disebut The Essentialist Committee for the Advancement of American Education. Bagley sebagai pelopor esensialisme adalah seorang guru besar pada Teachers Club, Columbia University. Ia yakin bahwa fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.